Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin dan kali ini ditemani kembali oleh Mas Erwin Mulyadi. Ya. Di video ini kita akan bahas ya kesan-kesan kita tentang kamera yang baru banget nih yang mampir, yaitu Nikon Z6 Mark II. Nah, thank you banget kepada Nikon Indonesia yang telah meminjamkan kepada kami YouTube channel Info Fotografi ya. Salah satu YouTube channel yang mendapat kepercayaan untuk menguji Nikon Z6 Mark II ini nih di Indonesia. Ya, Nikon Z6 Mark II ini termasuk kamera mirrorless full frame dari Nikon. Ini generasi kedua setelah 2 tahun lalu kan Nikon menghadirkan Z6 ya, waktu itu bersamaan dengan Z7. Iya. Nah, di sini yang paling terasa peningkatannya tentu adalah disediakannya dual slot memory card ya, sesuatu yang waktu itu dia Z6 masih pakai 1 slot aja, gitu. Tapi ya sebetulnya peningkatannya juga yang lain ada, tapi memang tidak kelihatan secara fisik. Misalnya dia pakai dual prosesor sehingga lebih cepat, continuous shootingnya juga lebih cepat, dan autofocusnya juga ditingkatkan. Iya, begitu. Dan juga dia punya baterai grip yang baru juga, ya, yang memungkinkan kita kalau misalnya pasang dengan baterai yang ENEL 15C itu, kita bisa langsung charge gitu. Ya, selain charge kita bisa power supply dan kemudian performanya jadi meningkat 1,9 kali. Jadi sepertinya kesan kita pertama kali ya pembaruan ini membuat teman-teman yang entusias atau professional photographer itu menjadi lebih tenang ya. Pertama lebih aman karena ada dual card memory slot. Dan juga untuk power, untuk baterai. Jadi teman-teman di lapangan kalau misalnya nggak sempat ngecas pun ya lumayan banget ada peningkatan di performansnya. Ya, sebenarnya kita juga pernah mereview Z6 nih. Ya, saya sendiri waktu itu beberapa bulan yang lalu pernah. Dan ini Z6 ini persis ya, mirip sekali. Genggamannya, desainnya semuanya dari luar tuh nggak kelihatan berbeda. Dan saya merasakan cukup oke ya. Secara body itu dia lebih slim, jauh lebih slim daripada DSLR. Genggamannya itu juga dalam sekali. Jadi kalau pakai lensa yang agak panjang juga tetap solid dan tidak menggantung, tangan saya pas di situ. Nah, enaknya terus posisi tombol-tombol, gripnya, dial, segala macamnya itu kayaknya enak ya. Nah, Mas Erwin baru pertama kali ya pegang Z6 kan? Karena waktu itu kan masa-masa awal pandemi ya. Sekarang baru pegang lagi dan ini gimana Mas Erwin pengalaman kesannya terhadap ini desain? Ya, kalau sebelum pegang ini, waktu lihat gambarnya aja kita langsung bisa tahu kalau kamera ini tuh bakalan enak ergonominya gitu. Dan memang Nikon kan terkenal dengan bodinya yang solid dan mantap ya. Akhirnya setelah saya coba gitu dan memang betul dipegang itu jari-jari saya pas ya, yang bawah ini tidak terasa menggantung. Kemudian gripnya juga dalamnya pas. Dan ya karena di masa lalu kan saya juga pakai DSLR Nikon juga sih dari 2007 sampai 2011. Jadi ya memang familiar sama desain-desainnya gitu. Tapi yang memang membuat saya agak surprise ya, yaitu adalah ada top LCD ya. Ya, top LCD ini memang kalau di DSLR sih masih relatif biasa ya. Tapi di mirrorless karena tempatnya yang sangat terbatas, biasanya nggak ada gitu. Kecuali mirrorless yang kelas atas gitu. Iya, biasanya ada di reserve di mirrorless yang tingkat atas yang ukuran gede. Tapi ini sebenarnya Z6 ini kan termasuk dia tuh mid range sebenarnya. Dia masih punya abang namanya Z7. Dan juga sudah diumumkan Z7 Mark II-nya dan generous sekali ya, murah hati sekali Nikon memberikan top LCD juga kepada mirrorless yang full frame yang mid range. Nah, lalu di sini saya juga senang karena dia cukup lengkap ya, ada dial mode, jadi ubah-ubah tinggal mutar seperti biasa. Dan juga tombol ISO yang dedicated, jadi kalau mau ganti ISO kita bisa pencet tanpa harus lepasin tangan kanan kita ya. Jadi biasanya kalau di zaman DSLR tuh Nikon itu ISO-nya di sebelah kiri, tapi sekarang udah lebih ke one hand operation nih ya, sepertinya. Nah, yang mungkin agak sedikit beda dengan Nikon atau kamera-kamera yang merek yang lain ya, yang Nikon Z6 Mark II ini mengadopsi layar yang tiltnya itu ke atas ya, bukan ke samping seperti
sekarang lagi ngetren. Jadi sebenarnya yang seperti ini saya lebih suka sih terus terang, karena waktu kita syuting dia tidak ke samping. Iya, jadi tidak membuat kameranya itu kesannya tuh jadi bulky atau mengesankan tuh menarik perhatian orang lah intinya. Kalau misalnya di flip ke samping, kesannya tuh lebih profesional seperti itu. Sedangkan kalau misalnya untuk street atau kita lagi rekam footage, kalau misalnya rekam ke atas, maksudnya kalau layarnya ke atas itu lebih stealth gitu, orang nggak begitu perhatian gitu. Kalau Mas Erwin gimana? Iya, bagi saya nggak masalah juga sih, karena waktu kita rekam video sekalipun, ini tetap fungsional ya, kecuali kalau orangnya memang mau misalnya bikin vlogging. Tapi kalau enggak, ini tetap bisa. Bahkan ya kalau misalnya profesional videographer, dia memasang misalnya monitor eksternal di atas ini, ya kan malah akhirnya kabel-kabel ini jadi tidak terhalangi sama layarnya gitu. Menarik. Iya, jadi bagus juga. Tapi saya malah lebih sukanya karena layar ini ukurannya lebih besar dibanding misalnya kamera umumnya kan 3 inci, ini 3 inci lebih lah. Dan detail juga. Dan jumlah titiknya ya, kerapatan titiknya itu sangat banyak. Jadi foto yang kita lihat juga kelihatan lebih tajam di sini. Cocok buat menilai fokus misalnya. Dan memang saya lihat kalau misalnya profesional di wedding, misalnya merekam video, dia sering menggunakan external monitor juga sih. Dan itu bisa rekam 10 bit kalau di kamera ini. Jadi kalau misalnya cuma internal, dia memang 8 bit, 4K, 30p, 8 bit. Nanti akan ada firmware ya tahun depan yang memungkinkan dia untuk 60p. Dan teman-teman juga secara eksternal dia bisa rekam nanti RAW, tapi itu tentunya ada biaya servis. Jadi kamera ini harus dikirim ke pusat servis untuk dimodifikasi. Kalau misalnya mau rekam RAW, dan zaman sekarang sih sebenarnya masih jarang keperluan itu, ya kan? Tapi mana tahu kedepannya butuh di masa depannya bisa memodifikasi tanpa harus beli kamera baru misalnya. Iya, tapi jadi menarik ya. Maksudnya kalau misalnya kita tadinya adalah membahas ini sebagai alat untuk memotret ya, tapi bahasan videonya juga pengen kita ulas juga jadi ya. Tadi kan tentang misalnya fitur video udah kita bahas. Jadi ya intinya di sini yang saya suka ada satu tuas yang langsung kita bisa pindah untuk mode foto atau video gitu. Kalau misalnya tidak ada tuas ini, kan kita biasanya mesti melakukan misalnya putar-putar di atas mode ya. Kalau ini tinggal flick aja langsung oke, jadi video. Flick lagi jadi foto. Itu juga asik ya, menggambarkan bahwa ini memang bisa dipakai untuk foto dan video sama baiknya. Apalagi ada N-Log juga ya di dalamnya. Ada, mengesankan ini adalah ya tagline dia sih sebenarnya multimedia powerhouse. Jadi memang kalau teman-teman suka foto maupun video, pengen kamera yang bisa dua-duanya bagus, ya ini salah satu pilihan dari Nikon. Dia punya built-in stabilization juga kalau misalnya teman-teman yang run and gun gitu di body, jadi oke. Nah, untuk sistem lensanya sendiri, ini dipaketkan 2470 biasanya, f4. Ini ukuran cukup kecil, saya senang juga konsep desainnya seperti itu. Meskipun maunya agak gede, tapi dia tuh nggak seperti corong, jadi dia tetap slim seperti itu. Dan kalau dalam penyimpanan kita bisa istilahnya collapsible, jadi dia bisa sangat kecil ya untuk ukuran full frame. Dan si Nikon Z ini juga udah banyak yang lensa-lensa yang f1.8 seperti contohnya ini 8518, ada juga yang 50 1.8, dan tentunya teman-teman jangan bandingkan dengan yang era DSLR. Ini lensa-lensanya sangat tajam. Nanti kita akan review dan kita akan tunjukkan foto-foto dan videonya tentunya di YouTube Info Fotografi, karena video ini kita memberikan overview kesan-kesan kita dulu nih. Oke, Mas Erwin, mungkin kita langsung aja walkthrough ya, kira-kira gimana desainnya sama mungkin menunya juga ya. Jadi kita lihat dulu nih, ada apa aja nih di kamera ini. Iya, ini ada roda untuk putar setting di depan. Kemudian yang di atas diputar sama jempol ya. Kemudian ada joystick. Nah, ini joystick juga menarik ya untuk memindahkan titik fokus atau untuk mengakses menu. Kemudian kita lihat di samping. Nah, di samping ini tentu adalah pintu untuk 2 memori ya. Jadi bisa jenis memori yang
Ya, kita bisa pasang dengan CF Express yang tipe B. Nah, ini bisa kecepatannya bisa tinggi sekali dan ukurannya seperti ini. Dan juga ada satu lagi yang SD card. Ya, jadi yang Z6 yang pertama dia cuma yang CF Express atau XUD aja, tidak bisa SD card. Tapi sekarang yang ini bisa 2, ya. Jadi 2 slot, satunya CF Express, satunya SD card. Oke. Kemudian di samping ada headphone, mikrofon, tidak usah khawatir. Kemudian ada remote, USB, dan HDMI. HDMI-nya tipe yang mini ya, bukan micro, bukan full size. Gitu. Di depan ada 2 tombol tersembunyi ya, FN1, FN2. Ini menarik karena biasanya memang kalau mau tambah tombol FN di tempat lain udah penuh. Jadi ya udah di depan ya, malah enak juga sebetulnya. Iya, jadi diakses pakai telunjuk. Si jendela bidiknya juga asik loh ini ya. Dia punya roda diopter ini bagus. Jadi kita mesti tarik untuk adjust, baru tekan lagi gitu. Lebih safe untuk accidentally keputar tidak sengaja lah ya. Iya. Dan jendela bidik ini resolusinya juga untuk kita bandingin di kelas menengah mirrorless full frame ini termasuk bagus ya. Ukurannya besar, magnification 0,8, biasanya kebanyakan yang lain 0,7 dan dia juga 3,6 juta titik resolusinya. Jadi cukup clear saya lihat. Ya memang bukan yang kelas atas banget ya, tapi oke banget lah untuk yang 3 juta titik untuk jendela bidik itu udah bagus dan apalagi LCD utamanya juga resolusinya tinggi juga. Jadi ini intinya lihat di jendela bidik atau di LCD utama sama-sama enak ya. Betul. Oke, dan tentunya ini touchscreen, jadi touchscreen-nya bisa untuk banyak kegunaan, misalnya untuk misalnya mengganti setting, mengganti titik fokus, dan bisa untuk menu. Menu juga bisa. Menu bisa. Jadi menu-menunya Nikon itu juga kan hebatnya ya. Dia mempertahankan struktur menu yang persis sama dengan DSLR. Jadi ya bagi yang udah biasa lihat menu Nikon akan familiar. Tapi memang menu Nikon itu kan scrollnya vertikal ya, atas ke bawah. Jadi belum tentu setiap orang akan familiar sih, karena ada yang mungkin lebih biasa yang horizontal. Tapi ini dengan touchscreen jadi enak sekali. Kita tinggal swipe begini, scroll, memilih. Bisa pilih. Kemudian kita bisa back ya, backnya juga melalui touchscreen. Gitu. Nah, yang menarik lagi, misalnya kita lagi masuk ke satu mode, misalnya mode M. Kalau kita mau ganti misalnya diafragma atau shutter speed gitu ya. Nah, ini kita bisa sentuh di LCD. Langsung bisa sentuh angkanya. Misalnya kita mau 2 detik atau 4 detik, tinggal sentuh aja di sini. Sesuatu yang ya tidak semua kamera bisa, dan ini membantu sekali. Misalnya saya mau yang sepertiga stop bisa, mau yang 1 stop juga bisa. Jadi ada 2 panah di situ ya. Jadi panah cepat, fast forward, atau yang sedikit. Jadi asik sekali ya, bisa langsung. Iya, untuk shutter, diafragma, dan ISO, dan juga mengaktifkan touch shutter, touch focus atau tidak touch focus. Jadi multifungsi lah touchscreen-nya ini. Terus ada tombol, saya lihat di belakang ada display. Ini juga bisa kita ubah-ubah ya tampilannya, layar LCD-nya bagaimana. Nah, kalau yang kayak gini nih, ini layarnya klasik banget nih, ala DSLR banget. Dan kalau kita mau gaya dulu, ya kita motret pakai jendela bidik seperti ini. Tentunya layarnya kita ubah aja jadi keterangan setting-setting ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang AF on tentunya makin banyak berguna ya, terutama kalau misalnya teman-teman suka foto wildlife atau tracking subjek yang bergerak cepat. AF on itu sangat membantu, dan secara desain dia mempertimbangkan banget ergonominya. Jadi dia agak sedikit miring. Jadi sedikit miring, jadi tangan kita nggak harus menyesuaikan dengan kamera. Jadi kamera sudah menyesuaikan dengan kita. Jari kita ya. Nah. Dan ini juga di posisi yang pas sekali ya. Nggak usah nge-stretch gitu. Langsung terasa gitu. Langsung tombol-tombolnya relatif besar untuk kamera yang tidak terlalu besar seperti ini. Jadi desainnya sangat bagus sih menurut saya. Dan di bagian bawah ada sebuah baterai. EN-EL15C. Ya, ini yang baru ini teman-teman, dan ini bisa kita cas langsung dengan USB-C ya. Kita bisa power
langsung Bisa eksternal. mengisi baterai ataupun bisa mentenagai ya. Bisa mentenagai Jadi, dalam juga. kondisi on dia bisa dapat daya dari USB. Itu menarik sekali sih. Iya, untuk yang teman-teman yang suka long exposure yang atau rekam video dalam Time waktu lapse yang mungkin lama. ya. Iya, itu bisa sangat membantu. Oke, waktu ngutak-ngutik menu di sini, Mas Erwin ketemu apa lagi nih yang berkesan lah? Ya, waktu saya coba-coba lihat, misalnya tombol I ya, tombol I itu kan khas banget Nikon nih. Kalau kita pencet dia bisa menampilkan jalan pintas ke fitur-fitur utama. Salah satunya adalah picture control nih. Nah, picture control ini ceritanya kan, apakah ada perbedaan nggak dibanding yang DSLR dulu? Ternyata ya dari bahasanya sih sama. Misalnya SD, NL ya, atau VI. Itu artinya standar, netral, vivid, monokrom, portrait. Tapi kalau diteruskan lagi ada style-style macam-macam nih. Ada dream, morning, pop, Sunday. Wah, ini masih banyak sekali. Iya, Kita belum sempat cobain ya. Seperti filter ya. Iya, jadi filter digital gitu. Kemudian kita lihat yang SD misal standar. Maka kalau kita tinjau lebih jauh di dalamnya, ternyata sekarang isinya banyak. Jadi ada misalnya quick sharpening gitu. Dengan cepat kita bisa ke kanan atau ke kiri. Kalau mau soft ke kiri, sharp ke kanan. Di bawahnya ada sharpening. Jadi beda lagi. Beda lagi ya. Sharpening misalnya dari min 3 sampai plus 9. Kemudian ada mid range sharpening. Mid range sharpening. Iya, dari min 5, 0 sampai plus 5. Dan clarity. Nah, clarity. Dan itu banyak. Jadi teman-teman bisa utak-utik dan sangat detail banget, terutama untuk ketajaman. Memang dari dulu tuh Nikon tuh memang kita kenal sebagai kamera yang bisa menghasilkan foto yang sangat tajam ya. Makanya landscape photographer itu senang, dan di sini bisa diatur lagi seberapa tajam yang kita inginkan dengan ini. Ya, dan lain-lain lah ya, ada kontras, brightness, saturation, hue gitu. Mantap lah. Oke. Dan ini juga kalau nanti fotonya pakai RAW juga di menunya ada itu juga loh ya. RAW processing di kamera. Jadi kita bisa edit atau RAW-nya. RAW processing ya. RAW processing, NAV ya. Mantap sekali ya. Oke. Ya cukup lengkap bagi teman-teman yang ingin apa istilahnya SOOC, straight out of the camera. Ya. Ya. Waktu kita lagi syuting video ini, ternyata Nikon Z6 Mark II ini sedang pre-order nih Mas Erwin. Dan biasalah, waktu pre-order itu banyak hadiah-hadiah menarik bagi teman-teman yang early bird ya. Ya, karena ini sangat limited biasanya bonus-bonus ini, yaitu FTZ adapter. Nah, ini fungsinya adalah untuk memasang lensa-lensa Nikon F yang teman-teman mungkin punya di zaman DSLR. Nah, itu bisa dipasang dengan full compatibility, terutama yang lensa-lensa Nikon yang AFS. Itu fokusnya bisa jalan autofokusnya di kamera ini tanpa ada pengurangan kualitas gambar. Penting itu ya. Iya, ini penting, dan ada tripod collar lagi. Dan ini lumayan banget kan, berapa juta juga sebenarnya. Dan lalu ada juga tripod mini yang dari Sirui ini. Nah, ini matching banget bagi teman-teman yang mungkin pengen travel, pengen rekam video, cuman merasa tripod yang full size itu terlalu membebani. Jadi dengan tripod ini dia bisa dilipat jadi kecil, teman-teman bisa masukin ke backpack atau tas. Itu cukup menarik, dan menurut Nikon ini value-nya kurang lebih 4 juta. Ya, jadi sangat lumayan sekali kalau teman-teman memang butuh kamera Z6 Mark II ini ya. Jadi bisa langsung pre-order, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi ya kesimpulannya Nikon Z6 Mark II ini sangat cocok bagi teman-teman baik yang entusias nih maupun profesional nih untuk perlu kamera yang bisa selain fotonya bagus, kecepatannya tinggi, juga videonya juga oke ya, tidak mengecewakan klien mungkin untuk bikin film-film sinematik untuk klien wedding seperti itu atau yang lainnya. Itu cukup mumpuni sekali Z6 Mark II meskipun dia kategorinya mid range. Jadi terjangkau dan ya bisa dibilang serba bisa. Dan dengan Z6 Mark II ini generasi kedua biasanya sudah lebih smooth ya, semuanya lebih enak, lebih stabil. Dan untungnya lagi harga yang waktu dia luncurin ini tidak lebih mahal dari peluncuran waktu Z6 ini. Jadi tetap di sekitar 30 jutaan. Jadi sama ininya.
Dan itu Ya. paket dengan lensa dan tanpa lensa ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan juga. Ya. Mudah-mudahan info yang kita bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman info fotografi dan sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye.